Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid, marhaban bi khudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet bi Malang bil maddah al-lughatil arabiyyah fi fasli samin ma Ustazah Siti Muhafidhah. Toyib, al-an hayya bina nabda bi qiraatid du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Tayyib, ayyuhat talamin, sobahul khair, kaifa halukum hadha yaum? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tarkib an, lan, li, dan fi'il mudhari. Jadi kita akan belajar susunan kalimat yang terdiri dari an, lan, li, dan fi'il mudhari, gitu ya. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, Bu Pipit akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan mempelajari tarkib an, lan, li, dan fi'il mudhari, peserta didik mampu mengetahui susunan gramatikal an, lan, li, dan fi'il mudhari dalam bahasa Arab dengan benar. Yang kedua, dengan mempelajari tarkib an, lan, li, dan fi'il mudhari, peserta didik dapat membuat kalimat susunan an, lan, li, dan fi'il mudhari dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Ini adalah tujuan dari apa yang akan kita pelajari kali ini, gitu ya. Baik, tarkib an, lan, li, dan fi'il mudhari. Jadi, huruf an, lan, li dalam tarkib bahasa Arab disebut dengan amil nasab atau amil nasab ya. Amil nasab itu adalah huruf yang menasobkan atau huruf yang nantinya merubah harokat dalam kalimat fi'il mudhari menjadi fathah ya. Amil nasab adalah huruf yang menasobkan atau merubah harokat menjadi fathah pada fi'il mudhari. Sedangkan fi'il mudhari sendiri adalah kata kerja yang menunjukkan apa? Pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan ya. Ini adalah penjelasan dari an, lan, dan li beserta fi'il mudhari. Amil nasab diantaranya yaitu ini yang pertama adalah penggunaan huruf an ya. An juga disebut dengan an masdariyah yang pada umumnya terletak di antara dua fi'il atau di antara kalimat kata kerja. Nah, perhatikan ini contoh yang pertama ada ana uridu an adhaba ilal maktabati. Ana uridu an adhaba ilal maktabati. Jadi an ini letaknya di antara uridu dan adhaba. Uridu bermakna ingin dan adhaba itu pergi. Ya, saya ingin pergi ke perpustakaan. Kemudian contohnya lagi nahnu nuridu an narji'a. Nahnu nuridu an narji'a. Kita ingin pulang. Arji'u an nada'ullaha li bi khairi. Arji'u an nada'ullaha li bi khairi. Saya berharap kamu mendoakan kebaikan untukku. At-talibu yuhibbu an yutola'a ya. At-talibu yuhibbu an yutola'a ad-durus. Siswa itu senang mengulang pelajaran. Jadi penjelasan dari
contoh di atas, yakni coba perhatikan pada kalimat nahnu nuridu an-narja. Nahnu nuridu an-narja. Kalimat asli sebelum kemasukan huruf an yaitu adalah nahnu nuridu narji'u. Nahnu nuridu narji'u. Harokat terakhir masih berupa dhammah. Nah, di harokat terakhir pada kalimat narji'u, harokat terakhirnya kan masih dhammah itu. Kemudian di depannya diberi an, maka kalimatnya berubah menjadi nahnu nuridu an-narji'a. Yang tadinya huruf ainnya ini berharokat dhammah, ketika di depannya itu ada huruf an, maka berubah menjadi harokat fathah, gitu ya. Ini adalah penjelasan dari penggunaan dari huruf an. Nah, selanjutnya yakni penggunaan huruf lan. Lan artinya tidak akan, yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Nah, contohnya adalah lan yal'aba at-thalibu qabla mutala'ah ad-darsa. Siswa tidak akan bermain sebelum mengulang pelajaran. Lan yal'aba. Nah, contoh yang lain, lan yanjaha, lan yanjaha man kasala. Orang malas tidak akan berhasil, ya, tidak akan berhasil. Nah, kemudian lan yatakallama al-hakama al-la'ib. Lan yatakallama al-hakam ma'al la'ib. Wasit tidak akan berbicara dengan pemain. Lan yasbaha Ahmad fin nahri. Lan yasbaha Ahmad fin nahri. Ahmad tidak akan berenang di kali. Nah, ini lan yal'aba, awal katanya adalah yal'abu, kemudian ada lan di awal kalimatnya berubah menjadi lan yal'aba. Begitu dengan yang lain juga, ya. Kemudian selanjutnya yakni penggunaan huruf li. Li artinya agar, supaya, dan untuk, atau menjelaskan suatu alasan, ya. Jadi arti li adalah agar, bisa supaya, atau untuk. Bisa juga sebagai jawaban atas pertanyaan limadha, yang artinya adalah mengapa. Nah, perhatikan contohnya. Fatimah tadhabu ilal mal'abi lital'aba quratus salah. Ya, Fatimah tadhabu ilal mal'abi lital'aba quratus salah. Fatimah pergi ke lapangan untuk bermain bola basket atau bermain basket. Kemudian contoh yang lain yakni yadhabu Ahmad ila masbahi liyasbaha. Nah, yadhabu Ahmad ilal mashabi liyashaba. Ahmad pergi ke kolam renang untuk berenang. Yadahulu at-thalibu ilal fasli liyadarusa ad-durus. Yadkhulu at-thalibu ilal fasli liyadarusa ad-durus. Para siswa masuk ke kelas untuk belajar. Jadi kalimat-kalimat ini ketika ada lam atau li di awal katanya, harokat terakhir pada kalimat itu harus berupa fathah, gitu ya. Nah, anak-anak, jadi perubahan fi'il mudhari ketika diawali dengan amil nasab atau huruf-huruf nasab tadi, yang pertama ketentuannya adalah berharokat fathah jika selain af'alul khomsah.
Kemudian yang kedua, dibuang nun jika berupa af'alul khomsah. Nah, wazan atau bentuk af'alul khomsah yakni yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, dan taf'ulina. Jadi maksudnya dari af'alul khomsah ini adalah dhamir atau pelakunya berupa hum, antum, antuma, dan anti ya. Hum, antum, antuma, dan anti. Nah, contohnya kalian lihat di tabel yang pertama, yakni di tabel fi'il mudhari. Fi'il mudhari af'alul khomsahnya itu seperti yal'abani, tal'abani, yal'abuna, tal'abuna, dan tal'abina. Kemudian jika diawali dengan salah satu dari amil nasab, nah, contohnya di tabel sebelahnya yakni dari kata yal'abani ketika di awalnya ada lan berubah menjadi lan yal'aba ya. Kemudian jika dia pelakunya adalah huwa ini di fi'il mudhari'nya adalah huwa yal'abu. Ketika ada lan di awal kalimat tersebut berubah menjadi huwa lan yal'aba. Nah, kemudian ketika pelakunya tal'abani, nah, kemudian di awal katanya ditambah dengan lan, kalimatnya berubah menjadi lan tal'aba. Yal'abuna menjadi lan yal'abu. Tal'abuna menjadi lan tal'abu. Begitu juga dengan tal'abina. Tal'abina berubah menjadi lan tal'abi. Gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ketika pelakunya ini tunggal seperti huwa, anta, ana, kemudian pelaku nahnu itu cukup merubah harokat huruf terakhir dari yang awalnya dhammah berubah menjadi fathah ya. Kemudian apabila pelakunya ini pelakunya itu adalah hum, antum, antuma, dan anti, maka huruf nun di akhir kalimat tersebut dihilangkan. Begitu ya anak-anak? Masya Allah paham ya? Nah, di sini Bu Pit sampaikan tasrif dari fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang dilakukan. Ciri-cirinya itu diawali dengan huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu apa? Huruf mudharaah itu adalah huruf ya, ta, alif, dan nun. Nah, seperti ini tasrifannya. Jadi dhamir itu kan ada 14, yakni huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini adalah dhamir atau kata ganti atau pelaku. Kemudian kalimat fi'il mudhari'nya yakni yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Dari sini ketika huwa sampai hum karena pelakunya laki-laki, maka fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ya. Kemudian jika pelakunya hiya huma ini kan perempuan, maka diawali dengan huruf ta, kecuali hunna. Hunna ini pengecualian yang dia pelakunya perempuan, tetapi diawali dengan huruf ya, khusus hunna. Nah, anta, antuma, antum, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, anti, antuma, antunna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, ana, nahnu, af'ulu, naf'ulu. Paham ya? Jadi ketika dia pelakunya anta sampai antunna, maka fi'il mudhari'nya semuanya diawali dengan huruf ta. Kalau pelakunya ana, maka diawali dengan alif, sedangkan pelaku nahnu itu diawali dengan nun.
Kira-kira paham ya dengan ciri-cirinya? Jadi ciri-ciri dari fi'il mudhari itu diawali dengan huruf mudharaah. Huwa, huma, hum diawali dengan ya, hiya, huma, ta, hunna, ya, anta sampai antuna itu diawali ta, ana diawali dengan alif, dan nahnu diawali dengan nun. Insyaallah paham ya. Nah, kesimpulan dari tarkib an, lan, li, dan fi'il mudhari yakni yang pertama, setiap fi'il mudhari yang di depannya terdapat an, lan, atau li, maka harokat terakhir pada fi'il mudhari tersebut yang awalnya berupa dhammah berubah menjadi fathah. Contohnya, wa yadhabu ilal madrasati menjadi huwa an yadhaba ilal madrasati. Tetapi jika fi'il mudhari tersebut berupa af'alul khamsah yang berarti harus menghilangkan huruf nun yang terletak di akhir kalimat tersebut. Contohnya, hum yadhabuna ilal madrasati berubah menjadi hum an yadhabu ilal madrasati. Paham tuh? Insyaallah paham ya anak-anak? Toyib, setelah tadi Bu Pipit jelaskan materi kita kali ini, sekarang waktunya kalian untuk tadribat atau latihan. Jadi soalnya yakni rubahlah kalimat berikut dengan menambahkan an di depan fi'il mudhari'nya. Yang pertama ada kalimat huwa yuridu yaktubu ad-darsa. Yang kedua, hiya turidu tarji'u. Dan yang ketiga, hum yuriduna yaktubuna ad-darsa. Afan. Ini harusnya tulisannya yaktubuna, laisa yaktubunu. Maaf ya anak-anak, ada sedikit kekeliruan pada harokatnya. Yang benar adalah hum yuriduna yaktubuna ad-darsa. Jadi ada 3 kalimat yang harus kalian rubah sesuai dengan perintahnya. Nah, Toyib, ayuhat talamid, syukron jazilan ala husni timamikum, ila liqa fi fursyatil atiyah insyaallah. Al-an hayanah tatim bi qiraatil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa kafaratil majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.